Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Marlen Francisca Metkono. Saya adalah mahasiswa aktif di Universitas Nusa Cendana Kupang, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar semester 2 kelas D dengan NIM 22011400095. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester saya mata kuliah perkembangan peserta didik. Apa itu masa remaja? Masa remaja merupakan masa yang penting karena biasanya di masa ini seseorang selalu berusaha untuk mencari jati diri, masa untuk melepaskan diri dari orang tua. Tentunya nilai-nilai dalam kehidupan sangat diperlukan sebagai pedoman, pegangan atau petunjuk dalam mencari jalan untuk menumbuhkan jati dirinya. Untuk itu dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai perkembangan nilai moral dan sikap pada remaja. Nilai merupakan sesuatu yang memungkinkan individu atau kelompok sosial membuat keputusan mengenai apa yang dibutuhkan atau sebagai sesuatu yang ingin dicapai. Dalam salah satu buku psikologi perkembangan peserta didik oleh Profesor Sinolungan mengatakan bahwa nilai adalah sesuatu yang diyakini kebenarannya, dipercayai dan dirasakan kegunaannya, serta diwujudkan dalam sikap atau perilakunya. Misalnya, seseorang yang selalu bersikap sopan santun akan selalu berusaha menjaga tutur kata dan sikap, sehingga dapat membedakan tindakan yang baik dan yang buruk. Dengan kata lain, nilai-nilai perlu dikenal terlebih dahulu, kemudian dihayati dan didorong oleh moral. Baru kemudian akan terbentuk sikap tertentu terhadap nilai-nilai tersebut. Sikap merupakan salah satu aspek psikologi individu yang sangat penting, karena sikap merupakan kecenderungan untuk berperilaku sehingga akan banyak mewarnai perilaku seseorang. Sikap setiap orang berbeda, baik kualitasnya maupun jenisnya, sehingga perilaku individu menjadi bervariasi. Sikap juga dapat diekspresikan dalam bentuk kata-kata ataupun tindakan yang merupakan respon reaksi dari sikapnya terhadap objek, baik berupa orang, peristiwa, atau situasi. Menurut Suseno dalam Ananda 2017, mengatakan bahwa nilai moral merupakan sebuah ukuran dari sikap dan perilaku seseorang, entah itu diukur dari sikap baik maupun buruk, dan benar maupun salah. Orang akan dikatakan bermoral apabila ia dapat berperilaku, memiliki etika yang baik, dan tidak melanggar norma yang berlaku di masyarakat. Teman-teman, berperilaku tentu saja tidak boleh semena-mena dan sembarangan. Harus ada ukuran dalam setiap sikap yang kita jalankan. Karena pada dasarnya, moral dikatakan sebagai sebuah patokan seseorang dalam berperilaku di masyarakat. Menurut Daniel Susanto, pertumbuhan ataupun perkembangan pada masa remaja biasanya ditandai oleh beberapa perubahan. Yang pertama perubahan fisik, yang kedua perubahan intelek, yang ketiga perubahan emosi, yang keempat perubahan sosial, dan yang kelima perubahan moral. Yang pertama, perubahan fisik. Pada usia remaja, peserta didik akan mengalami perubahan fisik yang cepat dan proses kematangan seksual, yang dimana beberapa kelenjar yang mengatur fungsi seksualitas pada masa ini mulai matang dan mulai berfungsi. Yang kedua, perubahan intelek. Menurut perkembangan kognitif yang dibuat oleh Piaget, seorang remaja telah beralih dari masa konkret operasional ke masa formal operasional, yang dimana pada masa konkret operasional, seorang mampu berpikir sistematis terhadap hal-hal atau objek-objek yang bersifat konkret. Sedangkan pada masa formal operasional, ia sudah mampu berpikir secara sistematis terhadap hal-hal yang bersifat abstrak dan hipotesis. Yang ketiga, perubahan emosi. Pada umumnya, remaja bersifat emosional. Emosional berubah menjadi labil. Menurut aliran tradisional yang dipelopori oleh G. Stanley Hall, mengatakan bahwa perubahan ini terutama disebabkan oleh perubahan yang terjadi pada kelenjar-kelenjar hormonal. Contohnya itu, Elizabeth B. Herlock mengatakan bahwa pengaruh lingkungan sosial terhadap perubahan emosi pada peserta didik pada masa usia remaja lebih besar, artinya bila dibandingkan dengan pengaruh hormonal. Yang keempat, perubahan sosial.
Peserta didik di usia remaja sudah memasuki status sosial yang baru, jadi dia dianggap bukan lagi anak-anak. Karena pada masa remaja terjadi perubahan fisik yang sangat cepat, sehingga menyerupai orang dewasa. Maka seorang remaja juga sering diharapkan bersikap dan bertingkah laku seperti orang dewasa. Pengaruh kelompok sosial bagi kehidupan remaja juga sangat kuat, bahkan seringkali melebihi pengaruh keluarga. Menurut Y. Singgi Gunarsa dan Singgi D. Gunarsa mengatakan bahwa kelompok remaja bersifat positif yang dalam hal memberikan kesempatan yang luas bagi usia remaja untuk melatih cara bersikap, bertingkah laku, dan melakukan hubungan sosial. Namun ada juga kelompok yang dapat bersifat negatif. Bila ikatan antara mereka menjadi sangat kuat, kelakuan mereka akan menjadi overacting dan energi mereka disalurkan ke tujuan yang bersifat merusak. Yang keempat, perubahan moral. Pada masa usia remaja terjadi juga perubahan dari konsep moral khusus menjadi prinsip moral umum, di mana pada masa ini seseorang dapat diharapkan untuk mempunyai nilai-nilai moral yang dapat melandasi tingkah laku moralnya. Walaupun demikian, pada masa ini peserta didik juga akan mengalami kegoyahan tingkah laku moral sebagaimana yang dialami pada usia sebayanya. Hal ini dapat dikatakan wajar sejauh kegoyahan ini tidak terlalu menyimpang dari moralitas yang berlaku, tidak terlalu merugikan masyarakat, serta tidak berkelanjutan setelah masa remaja berakhir. Menurut Lawrence pada tahun 1995 mengemukakan bahwa tahapan perkembangan nilai moral dan sikap remaja dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, prakonvensional. Pada tahap ini, tingkah laku seorang remaja didorong oleh desakan yang bersifat fisikal atau sosial, di mana anak berorientasi kepada kepatuhan dan hukuman. Anak menganggap baik atau buruk atas dasar akibat yang ditimbulkannya. Anak hanya mengetahui bahwa ada aturan yang harus ditaati, jadi harus menurut. Jika tidak, akan memperoleh hukuman. Pada tahap ini juga, anak-anak tidak lagi secara mutlak tergantung kepada aturan yang ada di luar dirinya atau ditentukan oleh orang lain. Tetapi mereka sadar bahwa setiap kejadian mempunyai berbagai segi. Misalnya, seseorang mencuri kambing karena kelaparan. Karena perbuatan mencuri itu untuk memenuhi kebutuhannya, maka mencuri dianggap sebagai perbuatan yang bermoral, meskipun perbuatan mencuri itu diketahui sebagai perbuatan yang salah karena ada akibatnya, yaitu hukuman. Yang kedua, konvensional. Dalam tahap ini, seorang remaja mulai menerima nilai dengan sedikit kritis berdasarkan kepada kriteria kelompoknya. Di mana anak-anak mulai memasuki umur belasan tahun, anak-anak akan memperlihatkan orientasi perbuatan-perbuatan yang dapat dinilai baik oleh orang lain, yang akan menentukan apakah perbuatan seseorang itu baik atau tidak. Perbuatan baik yang diperlihatkan seseorang bukan hanya agar dapat diterima oleh lingkungan masyarakatnya, melainkan bertujuan agar dapat ikut mempertahankan aturan-aturan atau norma-norma sosial. Yang ketiga, pasca konvensional. Dalam tahap ini, seorang remaja berbuat atau bertingkah laku sesuai dengan akal pikiran dan pertimbangan dirinya sendiri, tidak sepenuhnya menerima kriteria kelompoknya. Berikut adalah beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan nilai moral dan sikap pada masa remaja. Yang pertama, lingkungan keluarga. Keluarga sebagai lingkungan pertama yang mempengaruhi perkembangan nilai moral dan sikap seseorang. Biasanya tingkah laku seseorang berasal dari bawaan ajaran orang tua. Orang-orang yang tidak memiliki hubungan yang harmonis dengan orang tuanya di masa kecil, kemungkinan besar mereka tidak mampu mengembangkan superegornya, sehingga mereka biasanya menjadi orang yang sering melakukan pelanggaran norma. Yang kedua, lingkungan sekolah. Sekolah merupakan tempat untuk setiap anak-anak mempelajari nilai-nilai norma yang berlaku di masyarakat, sehingga mereka juga dapat menentukan tindakan yang baik dan boleh dilakukan, tentunya dengan bimbingan guru. Anak-anak cenderung menjadikan guru sebagai model dalam tingkah laku. Oleh karena itu, seorang guru juga harus memiliki moral yang baik. Yang ketiga, lingkungan pergaulan.
Dalam pengembangan kepribadian, faktor lingkungan juga terus mempengaruhi nilai moral dan sikap seseorang. Pada masa remaja, biasanya seseorang selalu ingin mencoba suatu hal yang baru dan selalu ada rasa tidak enak apabila menolak ajakan teman. Bahkan terkadang seseorang teman juga bisa dijadikan panutan baginya. Yang keempat, lingkungan masyarakat. Masyarakat sendiri juga memiliki pengaruh yang penting terhadap pembentukan moral tingkah laku yang terkendali, disebabkan oleh adanya contoh dari masyarakat itu sendiri yang mempunyai sanksi-sanksi tersendiri untuk pelanggaran-pelanggarannya. Teman-teman, tidak semua individu mencapai tingkat perkembangan nilai moral dan sikap seperti yang diharapkan. Maka kita dihadapkan dengan masalah-masalah pembinaan. Adapun upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam mengembangkan nilai moral dan sikap pada remaja. Yang pertama, teknik pengasuhan. Aspek dari pengasuhan anak yang mendukung perkembangan moral adalah tindakan yang menanamkan rasa takut akan hukuman dan kehilangan kasih sayang dari orang tua. Teknik yang dipakai ini adalah memfokuskan pada disiplin yang diterapkan oleh orang tua. Dua, perasaan empati. Perasaan positif seperti empati memberikan kontribusi pada perkembangan moral remaja. Remaja merasakan empati berarti bereaksi terhadap perasaan orang lain dengan respon emosional yang sama dengan respon orang lain. Walaupun empati sering dianggap sebagai keadaan emosional, seringkali empati memiliki komponen kognitif, yaitu kemampuan melihat keadaan psikologis dalam diri orang lain. Yang ketiga, menciptakan komunikasi. Dalam komunikasi, didahului dengan pemberian informasi tentang nilai-nilai moral. Hendaknya ada upaya untuk melibatkan remaja dalam beberapa pembicaraan atau diskusi dan dalam pengambilan keputusan keluarga. Sedangkan dalam kelompok teman sebaya, remaja turut serta secara aktif dalam tanggung jawab dan penentuan keputusan. Yang keempat, menciptakan lingkungan yang serasi. Seseorang yang mempelajari nilai hidup bermoral kemudian berhasil memiliki sikap dan perilaku sebagai pencerminan nilai hidup itu umumnya adalah seseorang yang hidup dalam lingkungan yang positif, jujur, dan konsekuen, senantiasa mendukung bentuk perilaku yang mencerminkan nilai hidup tersebut. Usaha pengembangan perilaku nilai hidup hendaknya tidak hanya mengutamakan pendekatan intelektual semata, tetapi juga mengutamakan adanya lingkungan yang kondusif, di mana lingkungan merupakan faktor yang cukup luas, sangat bervariasi. Maka tampaknya yang perlu diperhatikan adalah lingkungan sosial terdekat, yang terutama terdiri dari mereka yang berfungsi sebagai pendidik dan pembina, yaitu orang tua dan guru. Baik, demikian penyampaian materi dari saya, semoga bermanfaat.